Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat beriman, sobat Ispama, Islami pada masanya. Semoga sobat Ispama senantiasa sehat, barokah umurnya dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pada video kali ini kami akan melanjutkan terungkapnya misteri Isra Mi'raj dengan membahas perintah sholat sebelum dan sesudah Isra Mi'raj. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih bersemangat nantinya untuk menyajikan video-video seru lagi lainnya. Terima kasih. Salah satu hikmah Isra Mi'raj bagi umat Islam adalah diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun bukan berarti sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan umat muslim belum atau tidak melaksanakan sholat. Sebenarnya sholat diwajibkan kepada Nabi Muhammad sejak awal ia diangkat sebagai Nabi dan menerima wahyu pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni bahwa Jibril datang kepada Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul untuk wudhu dan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni. Di lain riwayat, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari menyatakan kewajiban sholat dimulai sejak Rasulullah menerima wahyu pertama. Bahkan Rasul dan Khadijah sudah sholat sebelum sholat 5 waktu diwajibkan. Tidak hanya itu, para sahabat juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat dan berbuat baik. Sesuai dengan hadis, Ibnu Abbas berkata dari Abu Sufyan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kami sholat, jujur dan menjaga harga diri. Menurut Ibnu Rajab dalam kitabnya, riwayat ini menunjukkan Rasulullah sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk sholat, berkata jujur dan menjaga harga diri. Bahkan ia sendiri juga melakukan hal yang sama sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu. Ibnu Rajab menegaskan dalam kitabnya, hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan sholat sebelum Isra Mi'raj sangatlah banyak. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perintah mengerjakan sholat sudah ada sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Namun pertanyaannya, bagaimana bentuk sholat yang dikerjakan Rasulullah? Berapa rakaat dan kapan saja waktunya? Merujuk pada penjelasan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, ulama berbeda pendapat terkait bagaimana sholat Rasul sebelum Isra Mi'raj. Tetapi yang paling penting, seluruh ulama ingin membuktikan bahwa kewajiban sholat sudah ada sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ibnu Rajab menyatakan dalam kitabnya, ada yang mengatakan bahwa sholat yang diwajibkan pada Rasul pada awalnya adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat waktu malam. Qatadah mengatakan sholat pertama kali adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat isya. Dengan demikian, perintah sholat pertama kali tidak langsung 5 waktu, tetapi hanya 2 kali sehari, yaitu 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu isya. Kemudian masih ada pertanyaan, kira-kira sholat apa yang dikerjakan Nabi Muhammad ketika itu? Sebagaimana diketahui, sebelum Mi'raj, Rasulullah berhenti di Baitul Maqdis untuk mengerjakan sholat. Hal ini seperti dikisahkan dalam banyak hadis tentang Isra Mi'raj. Salah satu penggalan hadis tersebut ialah summa dakhaltul masjidah fasallaitu fihi raka'ataini, yang artinya kemudian Rasul masuk masjid dan salat 2 rakaat. Alimullah Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih pada saat menjelaskan hadis ini mengatakan
Maksudnya salat tahiyatul masjid. Secara lahir inilah salat yang diikuti oleh para nabi, sehingga Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi. Merujuk pendapat Mula Al-Qori, salat yang dikerjakan Nabi di Baitul Maqdis adalah salat tahiyatul masjid dan jumlah rakaatnya 2 rakaat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra Mi'raj, meskipun jumlahnya tidak seperti sholat 5 waktu saat ini. Kemudian pentingnya persoalan sholat ini. Pada malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya sholat 5 waktu secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana syariat-syariat lainnya. Ini menunjukkan betapa maha agung kedudukan sholat bagi umat Islam. Peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dilihat dengan kacamata akal dan pikiran manusia. Rasulullah SAW bertemu dan melihat Allah Ta'ala ketika Mi'raj, maka cara melihatnya pun harus menggunakan hati dan iman. Selanjutnya dalam tafsir As-Samarqandi dijelaskan, ketika tiba di Sidratul Muntaha, salam yang diucapkan Rasulullah adalah At-tahiyatul mubarakatus sholawatulillah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Bacaan itulah yang hingga kini diabadikan dalam bacaan tahiyat sholat umat Islam selaku umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Nuruz Zolam Syarh Manzumati Aqidatul Awam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Rasulullah berkata, Labbaika ya Rob, aku memenuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Allah berkata kepada Muhammad, Sal tu'to, artinya mintalah engkau, akan diberi apa yang kamu minta. Namun apakah yang Rasulullah minta saat itu? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika Allah memberikan kebebasan kepada Rasulullah untuk meminta apa saja yang dia inginkan, Rasulullah kemudian berkata, Ya Allah, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, dan engkau telah berbicara dengan Nabi Ibrahim, memberikan Nabi Sulaiman kerajaan besar yang tidak akan pernah ada kerajaan sebelum dan sesudahnya yang sebanding dengannya. Engkau pun juga melunakkan besi yang keras dan menundukkan manusia, jin, setan, dan angin-angin kepadanya. Engkau tundukkan, engkau mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa, dan engkau menjadikannya sebagai penolong orang buta dan mampu menghidupkan orang mati atas izinmu. Setelah semua itu disampaikan kepada Allah, Allah pun langsung berkata kepada Nabi Muhammad, Sungguh, aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Aku mengutusmu kepada semua makhluk sebagai pembawa kabar gembira berupa pahala dan kabar menakutkan berupa siksa. Aku telah membelah dada dan meletakkan kebaikanmu di dalamnya, mengangkat derajatmu, dan aku jadikan umatmu sebagai umat pilihan. Aku juga menjadikan umatmu sebagai golongan pertama yang dibangunkan dari kubur, orang pertama yang akan dihisab melewati Shiratal Mustaqim dan masuk surga sekalipun mereka adalah umat terakhir dalam penciptaan. Aku juga menjadikan umatmu sebagai umat yang dalam hatinya selalu tertanam ajaran Al-Quran, memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Aku juga menjadikanmu sebagai nabi pertama dalam penciptaan, sebagai nur, dan nabi terakhir yang diutus. Aku memberikanmu as-sab'u minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi selainmu. Aku juga memberikan telaga Kausar kepadamu. Aku memberikanmu 8 kebaikan kepadamu: Islam, hijrah dari Makkah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan,
memerintah kebaikan dan melarang keburukan. Aku menjadikanmu sebagai pembuka dalam setiap kebaikan dan sebagai penutup bagi para nabi. Aku juga memberi bendera, maka para nabi yang lain ada di bawah benderamu. Dan sungguh, sejak aku menciptakan langit dan bumi, telah aku wajibkan kepadamu dan umatmu 50 salat dalam setiap hari dan malam. Maka kerjakanlah olehmu dan umatmu. Semua percakapan Allah dan Nabi Muhammad ini dinukilkan dari kitab Durrus Salam Syarah Manzumati Aqidatul Awam karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Menurut Imam Abul Fida Ismail bin Umar yang lebih populer dengan sebutan Imam Ibnu Katsir Ad-Dimsyiki, setelah peristiwa itu kedua mata Rasulullah terhalangi oleh awan. Kemudian malaikat Jibril mengambil tangan Nabi dan pergi dengan cepat. Sejurus kemudian ia menemui Nabi Ibrahim. Akan tetapi Ibrahim tidak berkata sedikit pun kepadanya. Dan selanjutnya menemui Nabi Musa. Dari sinilah kisah kewajiban sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ia bertanya tentang apa saja didapatkan olehnya dari Allah. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa dirinya telah mendapatkan perintah kewajiban sholat sebanyak 50 kali dalam setiap hari dan malam. Mendengar jawaban itu, Nabi Musa langsung berkata, "Maka engkau dan umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah kepadanya untuk memberi keringanan bagimu." Atas saran Nabi Musa tersebut, Rasulullah kembali mendatangi Allah dengan malaikat Jibril untuk memohon keringanan atas perintah sholat yang banyak itu. Sesampainya di hadapan Allah, Nabi Muhammad kembali tersungkur, kemudian bersujud kepada Allah dan berkata, "Ya Rob, Tuhanku, sungguh engkau telah mewajibkan kepadaku dan umatku 50 salat, dan aku tidak akan mampu melakukannya. Begitu juga dengan umatku. Maka berilah keringanan kepada kami." Setelah Rasulullah memohon keringanan, kewajiban yang awalnya 50 waktu, Allah hilangkan 10 menjadi 40 waktu. Ada pula riwayat yang mengatakan 45 waktu. Setelah mendapatkan keringanan, kedua mata Rasulullah terhalangi oleh awan. Kemudian malaikat Jibril mengambil tangannya dan pergi dengan cepat. Ketika Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Nabi Musa pun menyuruh Nabi Muhammad kembali lagi untuk menghadap Allah dan memohon keringanan sholat, karena umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melakukan semua itu. Kisah ini terus berlanjut hingga akhirnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Setelah kewajiban sholat yang diterima Nabi Muhammad menjadi 5 waktu, lagi-lagi Nabi Musa menyuruhnya untuk kembali dengan alasan yang sama, bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu. Akan tetapi saat itu Rasulullah menjawab, "Inna qad istahyaitu minhu ta'ala." Sungguh aku malu kepadanya yang luhur. Percakapan ini dinukilkan dari Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir. Salat 5 waktu menjadi momentum terakhir bagi Rasulullah dengan Allah sebelum pulang menuju Makkah. Dalam perjalanannya, tak sesekali ia tanyakan kepada malaikat Jibril perihal sesuatu yang ia temukan. Di antaranya adalah tertawanya malaikat Malik. Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Saya tidak mendatangi setiap tempat kecuali semuanya gembira menyambutku dan tersenyum kepadaku. Kecuali seseorang, saya menyampaikan salam kepadanya, kemudian ia menjawab sambil tersenyum, dan setelah itu tidak lagi tersenyum. Siapakah dia, wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka Jahanam."
Dia tidak pernah tersenyum sejak pertama kali diciptakan, kecuali ketika bertemu denganmu. Demikianlah kisah permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj yang agung hingga perjalanan pulang menuju Mekah. Kisah ini memberikan sebuah teladan bahwa siapapun yang sudah memiliki kedekatan secara khusus dengan Allah, maka apa saja yang ia minta akan diberikan olehnya. Demikianlah sobat beriman terkait misteri Isra Mi'raj, terungkapnya perintah sholat sebelum dan sesudah peristiwa Isra Mi'raj. Sobat beriman, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar kami senantiasa bersemangat menyajikan kembali video-video yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.